Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Banyak yang belum memahami dengan baik bagaimana Islam menempatkan wanita di posisi yang sangat dihormati, dengan memberikan hak-haknya, melindunginya, dan mengatur perannya dalam masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana Islam memuliakan wanita, dengan menyoroti salah satu isu yang sering jadi bahan perdebatan, yaitu poligami. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan poligami dalam Islam? Mengapa poligami dibolehkan, dan bagaimana hal itu terkait dengan hakikat pemuliaan terhadap wanita? Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Kedudukan wanita dalam Al-Quran dan Hadis. Islam sangat memuliakan wanita. Sejak awal wahyu diturunkan, Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat wanita. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang beriman dan beramal saleh memiliki kedudukan yang setara di hadapannya. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk berbuat makruf dan mencegah untuk berbuat mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan bahwa wanita dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Tidak ada diskriminasi dalam ajaran Islam, baik dalam hal ibadah, pekerjaan, atau peran sosial. Dalam surat Ali Imran ayat 195 dikatakan jika kedudukan wanita dalam Islam dan pria mempunyai derajat yang sama dalam urusan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal wanita yang beribadah. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, dengan berfirman sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Surah Ali Imran, ayat 95. Perempuan yang memiliki iman dalam Islam juga dijanjikan akan diberikan kehidupan yang baik di dunia serta balasan di akhirat. Hal ini menjadi bukti jika Allah Ta'ala sangat cinta pada wanita dan tidak membedakan dalam urusan iman dan pahala yang dilakukan wanita. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl, ayat 97. Poligami dalam Islam, penjelasan yang sering disalahpahami. Sebelum kedatangan Islam, dalam masyarakat Arab pra-Islam atau jahiliyah dan bahkan di belahan bumi lainnya sebelum masa itu, poligami hampir tidak terbatas. Laki-laki bisa memiliki banyak istri, selir atau bahkan gundik, tanpa aturan yang jelas, dan banyak dari mereka memperlakukan wanita dengan cara yang tidak adil. Seperti Raja Henry VIII dari Inggris, Kaisar Tang Xuanzong dari dinasti Tang dan Han, Raja Ravana dari India kuno, raja-raja Afrika kuno seperti Kerajaan Mali dan Kerajaan Ghana, raja-raja di Persia terutama Raja Khosrau ke-1 dan Raja Khosrau ke-2, dan bahkan Fir'aun era Mesir kuno yang melakukan poligami sebagai simbol kekuasaan, kedudukan atau aliansi politik mereka di masanya. Jelaslah poligami tersebut digunakan secara bebas, tanpa adanya pembatasan jumlah istri, dan seringkali wanita hanya menjadi objek kepemilikan atau dimanfaatkan oleh laki-laki. Ini adalah keadaan yang sangat tidak adil bagi perempuan pada masa itu. Poligami dalam Islam. Pembatasan yang menghargai wanita. Islam datang dengan aturan yang jelas dan membatasi praktik poligami. Dalam surat An-Nisa, ayat 3, Allah mengizinkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita, tetapi dengan syarat yang sangat tegas. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini secara tegas mengizinkan poligami, tetapi dengan pembatasan yang sangat ketat,
maksimal 4 istri, dan setiap istri harus diperlakukan dengan adil dan setara. Bila seorang suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka hanya 1 istri yang diperbolehkan. Poligami sebagai pembatasan terhadap praktik sebelumnya. Poligami yang diizinkan dalam Islam sebenarnya adalah pembatasan terhadap kebiasaan sosial masyarakat sebelum Islam yang tidak mengenal batasan jumlah istri dan hak-hak wanita. Dengan syarat yang diajukan oleh Islam, yaitu perlakuan yang adil dan tidak menzalimi wanita, poligami yang diizinkan dalam Islam justru memberikan hak perlindungan yang jelas dan konkret kepada wanita. Hal ini juga membatasi perbudakan seksual yang terjadi di masa lalu, di mana banyak wanita yang menjadi korban dalam hubungan yang tidak adil, bahkan dalam situasi poligami tanpa batasan jumlah yang mengakibatkan wanita hanya menjadi objek pelampiasan syahwat orang yang memiliki kuasa. Keadilan dalam poligami, apa yang ditekankan Islam? Salah satu prinsip utama dalam poligami adalah keadilan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung jika kamu mengadakan islah atau perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang suami berusaha untuk berlaku adil, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dalam keadilan, terutama dalam hal perasaan dan cinta. Oleh karena itu, jika suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka ia harus memilih untuk menikahi 1 istri saja. Islam mengharuskan suami untuk memberikan hak yang setara kepada setiap istri, baik dalam hal materi, kasih sayang, waktu, maupun perhatian. Ini menandakan bahwa poligami bukanlah cara untuk mengeksploitasi wanita, sebaliknya untuk mengatur hubungan dalam masyarakat yang kompleks, di mana ada kondisi-kondisi tertentu misalnya, banyaknya janda atau wanita yang membutuhkan perlindungan. Poligami dalam Islam tidak diwajibkan. Ini hanya diizinkan dalam kondisi-kondisi tertentu dan mengikat secara ketat dan tegas dalam syariat, seperti untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang dalam keadaan darurat, misalnya, janda atau anak yatim akibat perang. Ini adalah solusi yang sangat terikat oleh aturan-aturan yang ketat dan bukan kebebasan tanpa batas. Poligami dalam Islam sebagai bagian dari pemuliaan wanita. Islam memuliakan wanita dengan memberikan hak-haknya, menjaga kehormatannya, dan memberikan perlindungan yang adil. Poligami, yang sering disalahpahami, bukanlah cara untuk menindas atau merendahkan wanita, melainkan merupakan bagian dari aturan yang membatasi praktik yang lebih buruk pada masa sebelum Islam. Dengan syarat yang ketat dan adil, poligami dalam Islam adalah cara untuk memberikan perlindungan dan menjaga hak-hak wanita dalam situasi yang memang memerlukannya. Islam hadir untuk memuliakan semua umat manusia, baik pria maupun wanita. Memahami prinsip-prinsip Islam tentang wanita dan poligami dapat membantu kita melihat ajaran agama ini dengan perspektif yang lebih luas dan lebih adil. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang kemuliaan wanita dalam syariat agama Islam yang mana perihal poligami menjadi salah satu senjata untuk menyerang umat Islam. Padahal sebaliknya, jika para penyerang mau berpikir waras untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu terkait sejarah dan kondisi sebelum Islam berdiri dengan tegaknya, maka insya Allah para penyerang-penyerang itu akan mendapat hidayah dengan memahami tujuan poligami dalam ajaran agama Islam, yakni melindungi, menghormati dan memuliakan wanita. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti gaya hidup Rasulullah SAW, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan dan meningkatkan amalan yang disunnahkan, juga menambah amalan-amalan lainnya yang sangat dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Insya Allah video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad SAW, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini.
Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.